Dua kubu pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati di Jeneponto, Sulawesi Selatan ini terlibat saling serang di Kecamatan Bangkala. Bahkan salah satu kubu mengacungkan senjata tajam hingga aksi saling lempar pun tak terhindarkan. Kericuan terjadi usai penghitungan cepat atau quick count. Kedua kubu paslon bupati sama-sama mengklaim kemenangan. Pasangan calon bupati, wakil bupati Jeneponto nomor 2, Faris Yasir Islam Iskandar, lebih awal mengklaim menang versi hitung cepat yang dilakukan internal mereka. Sementara pasangan calon bupati, wakil bupati Jeneponto nomor 3, Haji Muhammad Sarif, Muhammad Nur Alim Kolbi, juga mengklaim menang versi hitung cepat Skrip Survei Indonesia atau SSI dengan perolehan suara 42,15% dan paslon nomor 2, Faris Yasir Islam Iskandar 41,38% suara. Beruntung kepolisian Polres Jeneponto dan Brimob BKU Polda Sulsel berhasil membubarkan massa. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai melaporkan. Warga geger, sejumlah orang diduga geng motor tiba-tiba menyerang permukiman Jalan Laya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Geng motor berbuat onar, berteriak-teriak menantang warga hingga melempari rumah warga. Bahkan seorang emak-emak petugas kebersihan jalanan menjadi korban dilempari dengan petasan. Puluhan warga keluar rumah membawa senjata seadanya. Menurut korban, emak-emak petugas kebersihan, sejumlah pemuda bersepeda motor tanpa mengenakan helm tiba-tiba datang berteriak-teriak melemparkan batu dan petasan. Saya berapa sendiri yang saya menyapu, Pak. Tapi orang di sana itu dua orang motor. Naik motor. Iya, kasih begini itu petasannya baru langsung ada lempari di sini. Saya menyapu. Oh, kita sedang menyapu, dilempari, Ki. Iya, ada lempari. Apa ini? Majim itu anak-anak dari sana. Ada senjata tajam dia bawa, Bu? Tidak ada. Petasan saja. Baru lari anak-anak datang itu, serbu lari. Polisi yang menerima aduan langsung mendatangi TKP. Barang bukti bekas petasan ditemukan di lokasi. Dalam aksinya, pelaku merusak spanduk di jalan, bahkan mematikan trafo lampu jalan. Petugas kepolisian berjaga di lokasi dan meminta warga kembali ke rumah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah berita lainnya untuk Anda. Bersama saya, Andita Dewi. Inilah Jurnal Lintas Sayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, Sekolah Dasar Negeri 09 Kalideres Jakarta Barat dibobol 2 orang pencuri. Sejumlah laptop dan PC raib di gondol maling. Aksi pencurian ini sudah kedua kalinya dialami sekolah ini. Kamera CCTV milik sekolah ini merekam saat dua pria membobol pintu ruangan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK di SDN 09 Kalideres, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Usai berhasil membongkar pintu, pelaku kemudian mengambil sejumlah laptop dan perangkat komputer yang berada di dalam ruangan. Peristiwa yang terjadi pukul 2 dini hari ini dibenarkan oleh salah satu orang tua murid sekolah. Bahkan menurut informasi, di sekolah ini sudah 2 kali mengalami pencurian. Saya kesini cuma yang kenal anak sekolah, cuma pas kesini dapat informasi, oh setahun udah 2 kali nih kemalingan, gitu doang. Udah sebelumnya nggak tahu. Ya, yang hilang apa aja, Bu, informasinya, Bu? Komputer sama apa? Laptop sama apa? PC. Pihak sekolah enggan memberikan keterangan terkait peristiwa ini dan sudah menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian sektor Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, 3 unit sepeda motor yang terparkir di sebuah indekos di Tangerang Selatan, Banten raib di gondol kawanan maling. Aksi pelaku yang berjumlah 6 orang ini pun terekam kamera pengawas. Aksi kawanan pencuri motor memasuki area parkir sebuah indekos di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten terekam CCTV. Terlihat
Pelaku yang berjumlah 6 orang berbagi tugas. 3 pelaku berjaga di luar, sedangkan 3 lainnya masuk secara bergantian untuk mengambil motor para korbannya. Usai berhasil menggasak 3 unit sepeda motor, para pelaku berhasil melarikan diri. Menurut korban, aksi pencurian motor berlangsung saat para penghuni kos sedang tertidur dan kondisi pagar tidak digembok. Korban baru menyadari motornya hilang usai bangun tidur dan melihat rekaman CCTV. Kejadiannya itu pas kondisi pintu nggak dikunci, cuma diselot aja. 3 motor yang diambil, Vario dan Beat 2. Pelaku yang di CCTV diketahui berapa orang? Itu kalau bisa dilihat itu lebih dari 6 orang. Prosesnya memang agak panjang sih. Sampai motor yang saya itu sampai dibawa keluar. Berbekal rekaman CCTV, para korban telah melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ayus melaporkan. Polda Jawa Tengah akhirnya menetapkan Aibda R sebagai tersangka penembakan yang menewaskan siswa SMK 4 di Semarang, Jawa Tengah. Video amatir merekam saat terjadi kejar-kejaran antara pelajar yang hendak tawuran dengan aparat polisi. Polisi melepaskan tembakan untuk menghentikan para pelajar yang mengancam dengan senjata tajam. Selain menangkap 4 pelaku tawuran, Polda Jawa Tengah juga telah melakukan penahanan terhadap Aibda R, pelaku penembakan yang menewaskan seorang pelajar. Aibda R ditahan selama 20 hari untuk proses penyelidikan. Diduga anggota polisi narkoba tersebut melakukan tindakan secara berlebihan menggunakan senjata organik. Penembakan terjadi 2 kali di mana 1 tembakan menewaskan korban GR dan 1 menyerempet dada AD dan tangan ST. Tembakan pertama itu mengenai almarhum Gama, itu mengenai pinggang. Kemudian tembakan kedua mengenai Satria dan Adam, itu 1 peluru. Jadi kira-kira posisinya begini, kalau saya dapat gambarkan maaf. Jadi ada tembakan mengenai menyerempet badan korban pertama dan korban kedua. Hasil pemeriksaan, Aibda R dianggap melanggar pasal tentang menghilangkan nyawa orang lain. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.